Allah itu menyebut dirinya kami ya, itu adalah Muhammad, Jibril dan Allah. Silakan. Sudah dari tadi ngomong Alkitab terus, sekarang Al-Quran. Saya kan sudah jelaskan etimologi bahasa Arab, jangan ibu samakan dengan etimologi bahasa Inggris. Dalam etimologi bahasa Arab, kata nahnu itu pentakziman atau pengagungan diri. Kata kami itu diucapkan oleh pembesar-pembesar seperti raja-raja, dan itu diketahui dan dipahami oleh bangsa Arab saat itu. Makanya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu seperti itu, sahabat-sahabatnya tidak ada yang bertanya, siapa kami itu ya Rasulullah? Mereka mengerti dan memahami bahwa kami itu ada pentaziman atau pengagungan diri. Kalau ibu tidak percaya, kita bisa mengambil kamus bahasa Indonesia yang lebih netral, di mana para ahli bahasa di situ menggunakan kata kami dengan mengelompokkan sebagai pengagungan diri, pengagungan yang diucapkan oleh seorang pemimpin besar, seorang raja. Kan ibu sudah buka kemarin. Kenapa sini masih dibahas? Bukan saya sampaikan kepada ibu. Kami itu dalam etimologi bahasa Arab, jangan Anda memaksakan etimologi bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Paham, Bu? Kalau Allah berkata kami, itu mengagungkan dirinya. Mengagungkan dirinya bahwa dia ini adalah lebih besar, lebih agung. Itu makna ucapan dari apa yang disampaikan Allah kepada nabinya untuk disampaikan kepada umat muslim atau umat manusia. Seperti itu pemahaman yang kami imani. Jadi kalau ibu mengatakan kami itu jamak seperti ini, kalau ibu, saya ulangi lagi, ini mutar-mutar kembali. Saya sudah sampaikan kepada ibu buka saja kamus bahasa Indonesia, kata kami itu artinya apa. Kan ibu kemarin sudah lihat dan baca sendiri. Kami ada pertama kami jamak, lalu kami kedua itu diucapkan oleh para pembesar atau raja seperti presiden. Kan itu sudah dibuka kemarin. Nah, itu jawaban saya, Bu. Ya, Presiden menyebut kata kami, memang dia sedang bicara tentang kami. Tetapi kalau untuk dirinya sendiri, Presiden Jokowi juga menyebut kata dirinya saya atau aku, ya kan? Itu dia. Kalau dia menyebut dirinya kami, ya karena memang sedang bersama-sama dengan yang lain. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia nggak pernah bilang kami minum kopi tadi pagi, enggak. Saya minum kopi, kami minum kopi tadi pagi, istri kami yang memberikan kopi itu kepada kami ya. Perut kami setelah minum kopi, perut kami ini sakit nih, perut kami nih gitu kata Pak Jokowi ya. Lalu setelah perut kami sakit, kami pergi ke dokter, kami dibawa oleh istri kami ke dokter gitu kan. Nah, istri kami pergi ke dokter ketika bertemu dengan dokter berkata kepada kami, Pak Presiden, lain kali jangan banyak minum kopi. Ya, dia berkata kepada kami, Pret. Ya. Nah, sekarang aku mau nanya begini, Ajis ya. Apakah kamu mengatakan bahwa kami itu adalah pengagungan? Kemarin kan kamu nggak bisa kasih tahu saya. Mana? Sejak kapan ya ketika Elohim mengatakan akulah berubah menjadi kami? Itu tahun berapa? Itu dibuatnya di mana? Lalu tolong tunjukkan ada dalil seorang raja Mesir menyebut dirinya adalah ketika dia menyebut dirinya sendiri, dia menyebut dirinya kami. Itu harus ada karena kamu mengatakan itu adalah tata bahasa Arab. Ya kan? Nah, sekarang tolong tunjukkan Presiden Arab menyatakan bahwa dirinya itu ketika dia menyebut aku, dia merubahnya menjadi kami. Pertanyaannya, kalau dia menyebut dirinya kami, lalu menyebut dirinya aku, itu bagaimana itu? Ya, aku berubah jadi kami, kalau kami berubah jadi aku itu waktunya di mana gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah Rasul itu juga ikut menetapkan suatu ketetapan bersama dengan Tuhannya? Nah, kalau Allah dan Rasul membuat ketetapan, masa nggak boleh bilang kami? Ya, Presiden dengan Menteri, kata kamu kan, membuat ketetapan. Makanya boleh menyebut dirinya kami. Nah, kalau Rasul, masa nggak boleh? Gitu loh, ya. Gini, Bu. Kamu mengatakan bahwa itu Esa, tetapi itu membelakangi, ya. Udah, yang kemarin kita sudah selesai bahas itu. Aku nggak mau bahas lagi. Sorry, kita bahas yang lain aja karena itu sudah selesai. Ya, yang jelas ya, ketika kamu mengatakan bahwa Tuhanmu Esa, dia menyebut dirinya kami. Giliran saya. Itu pertanyaan saya sudah sampaikan ke ibu berkali-kali, bahkan ribuan kali, mungkin jutaan kali lagi, ya. Saya menyampaikan kepada ibu bahwa itu adalah majasi atau lil muafsin atau pengagungan diri. Etimologi bahasa Arab jangan Anda samakan dengan etimologi bahasa Inggris atau etimologi bahasa lain. Ya. Nah, tetapi, saya
Nah, Kok kita nggak ambil contoh dimainin kasus, Bu. timernya? Aduh, Adit timernya mana? Si Adit Oh, tepu-tepu oke. Adit. Kita ambil kasus Bu ya, kita ambil kasus. Di sebuah daerah di Sulawesi Selatan, Kota Makassar misalkan, atau daerah-daerah mana itu, menggunakan kata jamak kita. Kita itu, kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya itu jamak. Tapi itu diucapkan kepada orang yang diagungkan, dimuliakan, atau dituakan. Ibu bisa datang ke daerah itu, lalu berbicara dengan orang di sana, dia akan mengatakan, kita dari mana? Padahal ini satu orang ditunjuk, kita saja masuk. Padahal kata kita. Kenapa dia melakukan kata seperti itu? Karena etimologi bahasa itu seperti itu misalnya. Dan mereka menerima bahwa kita itu bukan jamak, tapi kita itu pengagungan. Pengagungan diri dan penghormatan kepada orang yang lebih dituakan. Itu contoh kasusnya, Bu. Supaya Ibu bisa lebih memahami bahwa ini majasi yang ada di dalam bahasa Arab, jangan Anda samakan etimologi dengan semua bangsa dan negara, bahasa negara. Tidak sama. Etimologi dan kosakata Arab itu lebih banyak dan lebih kosakata itu dia punya. Dan dia lebih tua daripada bahasa Inggris. Suaramu Ketika hilang, Nabi Jis. Muhammad Zaman Nabi Muhammad ketika menerima firman itu dan menerima perkataan itu, sahabat-sahabat tidak bertanya, siapa kami ya Rasul? Siapa itu yang dimaksud kami ya Rasulullah? Kenapa Tuhan berkata kami? Karena mereka memahami bahwa kata kami itu pengagungan diri. Jadi sini Ibu jelas ya. Nah kalau Ya, Ibu masih jadi belum paham, Ajis, nanti kita lanjutkan besok. Saya mau bertanya sama Ibu. Karena kemarin saya Ibu aku bertanya mau tentang jawab dulu. ini. Sebentar, aku mau jawab dulu. Ya, jadi Ajis juga tidak tahu ya perbedaan antara kami dengan kita. Ajis nih aku ajarin kamu duduk tenang ya, duduk tenang, yang dengerin ya, kamu nyimak yang sesimak-simaknya. Di dalam bahasa Inggris kita dengan kami itu beda bagai bumi dengan langit, guys ya. Bahasa Inggris kita itu dia adalah objek, tetapi kami itu adalah subjek. Ya, itu yang harus kamu ketahui. Dan ini adalah sama dimanapun dunia manapun, ya, sama artinya kepada dunia manapun, tidak terkecuali bahasa Arab, Jis, ya. Kalau kamu mengatakan bahwa kata kami itu adalah penghormatan, sekarang aku mau nanya, sejak kapan kata penghormatan itu menyebut dirinya kami untuk dirinya aku? Nah, kalau dia sendiri mau menyebut kami, artinya yang banyak orang. Kan kamu mengatakan aku itu artinya kan aku itu kan diganti menjadi kami. Nah, kalau kami sendiri itu bagaimana? Dia mau menunjukkan kepada banyak orang ya, kami pergi bersama-sama ke Bali besok pagi. Ya, itu artinya dia bukan sendiri, bersama-sama dengan yang lain. Kami akan pergi ke Bali bersama-sama besok pagi. Nah, pertanyaannya, untuk kata kami sendiri dalam Al-Qur'an bahasa Arab itu dipakai kata apa, Jis? Ayo, dipakai kata apa, Jis? Kalau aku kan berubah menjadi kami. Nah, untuk kami sendiri berubah jadi aku juga ya, Jis. Berubah jadi aku ya, Jis. Oke? Loh, ini Ibu otaknya di mana sih, Bu? Saya sudah ambil contoh etimologi di daerah Sulawesi Selatan. Ibu masih belum paham juga. Jangan Anda memaksakan etimologi bahasa Inggris dan etimologi bahasa Arab. Ibu kan paham tentang apa itu artinya etimologi. Etimologi itu asal bahasa, asal kata. Jadi jangan Anda katakan asal kata dari kata nahnu, ilmu asinsa, itu sama dengan apa yang dimahami atau dipahami oleh bangsa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa yang baru, Bu. Bukan bahasa yang lama. Sedangkan bahasa kuno itu bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Cina itu bahasa kuno. Mereka itu mempunyai pemahaman ilmu asinsa sama seperti yang diterima oleh Nabi Muhammad, pengagungan diri. Ajis, gini aja deh, Jis, paling gampang, Jis, cari di Asbabun Nuzul ya. Ada murid-muridnya Allah menyebut dirinya kami ya untuk pengagungan ya kan, Umar bin Khattab atau lagi siapa, Umar bin Khattab, Umar Utsman bin Affan, tolong sebutkan. Utsman bin Affan juga menyebut ketika dia bicara dengan dia punya, ini kan mereka juga punya anak buah ya. Aku mau cari itu di mana di Asbabun Nuzul ya. Umar bin Khattab berkata, aku punya loh, ada risalah Umar bin Khattab aku punya.
punya ya. Selama aku membaca sedemikian banyak, dia menyebut dirinya aku loh, Jis, nggak ada yang menyebut dirinya kami. Sedangkan kamu mengatakan bahwa itu adalah pengagungan. Umar bin Khattab juga punya anak buah, apalagi ketika Nabi telah meninggal. Mereka adalah khilafah yang besar di bumi gitu kan. Pertanyaan saya, kenapa cuma Allah doang ya, Muhammad doang yang menyebut dirinya kami. Sedangkan kamu mengatakan itu etimologi bahasa Arab. Ya, murid-muridnya Nabi Muhammad yang sudah punya bawahan, punya ini kan ada tuh asbabun nuzulnya kan banyak kan. Nggak ada tuh menyebut dirinya kami untuk dirinya sendiri. Ya, mana nih? Sekarang tolong tunjukkan aja lah, buktikan aja lah. Begini kan saya sudah sampaikan kepada Ibu, etimologi bahasa itu berbeda-beda setiap negara. Dan itu tergantung dari asal-usul katanya. Kan Ibu paham tentang etimologi itu apa? Nahnu itu pengakuan diri yang diucapkan oleh raja-raja Arab. Dan Tuhan menyampaikan dan Nahnu jangan dipotong. Kalau Ibu potong, saya tidak jadi ngomong dong. Ini berkali-kali saya sampaikan. Ini aja timer ya, Des. Ini aja sih. Timer ya, Des. Temanya mana? Kita bukan saudara ini. Cuma 2 doang. Kan gak dijalanin, aja cuma curang dia mah orangnya. Ini otaknya gimana? Saya sudah bilang sama Ibu, buka kamus bahasa Indonesia sendiri. Di situ makna kata kami itu ada 2 maknanya. Pertama kami sebagai jamak dan kedua kami sebagai pengagungan diri. Kenapa ahli bahasa Indonesia itu mengatakan seperti itu? Karena mereka tidak memahami bagaimana etimologi kata kami itu. Sehingga dia menyampaikan dan masukkan dalam kamus bahasa itu. Kami menjadi istilah. Ada contoh jelas lebih paham lagi. Apa bisa? Apa bisa itu ada satu arti namanya aja. Bisa itu artinya mampu, tapi bisa itu juga artinya racun. Itu etimologinya. Lalu kita cari pendapat kata bisa itu. Ular itu sangat berat sehingga mematikan. Apakah kita mematikan? Ular itu sangat mampu sehingga bisa mematikan? Kan tentu tidak. Ketika kata bisa itu ditempatkan pada kalimat yang benar, tentu artinya juga berbeda. Begitu juga kata kami, ketika kami ditempatkan di tempat yang dimana orang mengucapkan itu saja, tentu dilihat sebagai seorang pengagungan. Kalau diucapkan itu orang mengagunkan, tentu itu dikatakan sebagai jamak. Itu masih benar juga. Atau saya provokasi Bapak Ibu. Gimana sih Bu? Saya sudah ambil contoh Bu, kata etimologi kata kita di daerah Sulawesi Selatan. Kalau saya tidak salah itu di daerah Makassar itu, kalau Ibu berkunjung di sana, Ibu akan dipanggil kita. Ibu, kita masuk Bu, kita masuk. Kita dari mana? Paling ini satu orang. Kenapa? Mereka memahami kata kita itu bukan sebagai jamak, tapi kita itu sebagai pengagungan diri. Dan mereka memahami pemaknaan kata seperti itu. Begitu juga yang saya sampaikan kepada Ibu. Ketika kata kami itu diucapkan oleh seorang raja, maka itu bukan dalam artian jamak, tapi itu artinya pengagungan diri. Ketika kami diucapkan oleh banyak orang, maka itu artikan kata jamak. Saya ambil contoh lagi kembali, kata bisa. Bisa itu ada 2 artinya. Bisa sebagai ular, bisa artinya racun, dan bisa juga artinya mampu. Ketika kalimat kata bisa ini ditempatkan di... Udah. Nggak nyambung kamu punya alegori. Masa kamu katakan bisa? Nyambung, saya paham. Saya kasih analogi lagi belum paham juga. Artinya subjek. Subjek itu sini, tak ajarin. Aku di guru bahasa Inggris ya. Ya, kita jangan pakai kalimat-kalimat seperti itu masih mau itu. Tadi aku diam aja, Jis. Kalau kamu ini aku minta waktunya ditambahin, ya. Ya, kami, I itu saya, you itu kamu, we itu kita, they ya kami ya. They mereka, si dia perempuan, he dia laki-laki, it dia benda, ya itu ada atau binatang. Itu artinya masing-masing punya kotak-kotakannya sendiri. I itu saya satu, ya you itu kamu satu, we itu kita kami ya berapa orang. D itu masuk yang jamak ya, itu pakainya diikutinya adalah dengan R karena itu masuk jamak. Ya we itu kami itu masuk jamak, makanya diikuti dengan kata R. Lalu kamu mengatakan bahwa itu kata pengagungan. Kamu ngoceh sengoceh-ngocehnya, aku cuma minta mana tulisan dari Umar bin Khattab yang punya anak buah juga setelah peninggalan Nabi Muhammad, kan dia yang memimpin itu kan, karena dia itu adalah murid atau kerabat kesayangan Nabi ya, dan dia juga ya berkata-kata sama seperti Nabi. Sekarang mana
pernyataan dari Umar bin Khattab ketika dia menyebut dirinya aku, dia juga mengatakan kami. Kalau kamu tidak punya, artinya kamu cuma omdok, ngoceh-ngoceh doang, ngoceh-ngoceh. Nah, di dalam Qiyas 43 ayat 36, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan-setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Tentu saja kami di sini adalah Nabi Muhammad dan Allah, ya kan? Ya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah dan yang Maha Pengasih, kami biarkan setan-setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ya tentu saja kami di sini kan Allah dan Muhammad. Lalu kamu mengatakan bahwa gitu kan, bahwa apalagi tadi kamu mengatakan oh ini kan terjemahan, kamu nggak tahu konteksnya. Ketika kamu mengatakan ini adalah terjemahan, itu artinya kamu menghinakan terjemahan yang ada di Quranmu sendiri. Bagaimanapun yang kalian ambil itu adalah terjemahan. Bagaimanapun apapun caranya, yang kalian pakai juga di mana-mana adalah terjemahan. Karena tidak semua orang pada bisa bahasa Arab, walaupun mereka membacanya artinya kagak tahu. Itu tentang firman Tuhan kepada Nabi Muhammad. Tentu Nabi Muhammad berkata sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti ketika katakanlah kepada mereka. Tentu Nabi Muhammad juga berkata katakan kepada mereka. Nabi Muhammad itu tidak ingin mengurangi atau tidak ingin menambah. Saya ambil lagi contoh di dalam kitab Taurat. Hanya Allah berkata kepada Musa, akulah Allahmu, akulah Allah Abraham, akulah Allah Yakub. Ini hanya kepada Nabi Musa. Karena Nabi bicara kepada bangsa Israel. Kan seharusnya Nabi Musa itu berkata, seharusnya Tuhan berkata kepada Nabi Musa, katakan Musa, akulah Allah Musa, Allah Abraham, Allah Yakub kepada bangsa Israel. Kalau Allah bangsa Israel itu berkata di hadapan bangsa Israel, tentu berkata akulah Allah Musa, Allah Ibrahim, Allah Yakub, itu benar. Tapi kan Nabi Muhammad itu menerima dari Allah melalui malaikat. Tentu dikatakan, katakanlah akulah Tuhan satu-satunya Allah, jangan ada Allah yang lain. Tentu Nabi Muhammad juga berkata, katakanlah. Yang menyampaikan seperti itu seperti yang diucapkan oleh Tuhan kepada Nabi Jibril dan disampaikan oleh Nabi Muhammad tanpa mengurangi dan tanpa menambah. Kalau Nabi Muhammad yang berkata tentu dihilangkan, katakanlah akulah Allah Musa, Allah Abraham, Allah Yakub. Tentu Nabi Muhammad juga berkata seperti itu. Dan kembali lagi pengagungan kata, saya sudah bilang sama ibu, etimologi itu tidak sama semua bahasa, Bu. Saya sudah ambil contoh etimologi di daerah Makassar. Kata kita itu sama kalau kita dengar. Tapi mereka itu menjadikan sebagai pengagungan diri, penghormatan dan memuliakan orang yang lebih tua. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua, kita tidak berkata, Bapak, Ibu, tidak, tapi kita, silakan kita masuk duluan. Padahal dia satu orang, bukan banyak orang. Ini menunjukkan bagaimana itu muafsin nafsa itu di daerah Makassar itu sama dengan apa di dalam bahasa Arab. Etimologi itu etimologi yang tertua. Kalau bahasa Inggris Anda menggunakan kalimat predikat objek, itu kalimat modern, Bu. Kalimat modern itu tidak baru mengenal seperti itu. Kalimat-kalimat yang dulu tidak seperti itu. Bahkan mereka lebih banyak menggunakan kata-kata yang bermajas dan berpuitis. Puitis itu bahasa puitis tidak menggunakan. Udah ya. Kita jangan berketul di kami ya, karena kenyataannya. Ibu takut ya saya tanya. Kemarin pertanyaannya saya bertanya. Jangan berketul di kami karena Ajis tidak bisa ya. Yang berkata adalah dalilnya ya. Betapapun banyak kamu ngoceh sana sini, dalilnya tidak ada memang bahwa Umar bin Khattab, Affan bin Utsman dan sebagainya, Aisyah atau siapapun ya, para khalifah setelah sepeninggalnya Nabi mengatakan aku adalah kami, tidak ada Jis ya. Jadi kamu hanya omdo semata gitu kan. Nah, lalu kamu mengatakan di dalam QS 43 ayat 38, sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami, nah ya, pada hari kiamat dan berkata, wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Nah, kami di sini diarahkan kepada manusia itu, kepada Muhammad itu. Nah, sekarang bagaimana itu, ya? Kami juga, banyak sekali, banyak sekali. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai Rasul, dia mendurhakai Allah. Kamu tidak beriman kecuali kamu lebih mencintai, kalau kamu lebih mencintai ayahmu, ibumu lebih daripada aku, kata Nabi ya. Tidak beriman loh dibilang loh
Ya, tidak bisa. Iman itu adalah itu diperlakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, saya nggak pernah mengatakan saya beriman kepada Rasul Paulus. Kepada Rasul Paulus saya mengatakan saya percaya, saya tidak beriman. Karena iman itu adalah kepercayaan kepada yang maha tinggi, yang the super power, yaitu adalah Tuhan sendiri. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan kamu tidak beriman kalau kamu lebih mencintai saudaramu, adikmu, ayahmu lebih daripada aku, ya. Udah selesai itu ya. Aji sudah lama itu udah bolak-balik ya. Sekarang aku mau tanya lagi yang lain aja ya. Ya, yang jelas tidak ada ayatnya. Ya, tidak ada ya ayatnya yang lain aja. Yaudah sekarang aku mau bertanya yang lain ya. Aku mau bertanya, Ajis, kalau kamu yang gimana? Ajis. Aku mau nanya, Ajis, ini ada ayat. Matikan. Saya mau tanya ke Ibu. Ya, silakan. Di dalam Lukas, saya mau jawab ini tadi Bu, tapi oke, nggak usah. Nanti bosan dulu kemarin itu ya, silakan. Aku nggak ada jawaban. Di dalam Lukas 1 ayat 33, dengar dulu. Ya. Di dalam Lukas 1 ayat 33, Lukas menulis, Yesus akan bagi keturunannya pertama ya. Iya. Di dalam Lukas 1 ayat 33, Lukas menulis bahwa Yesus akan menjadi raja bagi keturunan Yakub. Di dalam Wahyu 21 ayat 12, Yesus akan menjadi raja di Yerusalem baru. Dia akan menjadi raja bagi keturunan Yakub. Keturunan Yakub itu di dalam Yerusalem baru ayat 12, gerbangnya ada 12 gerbang. Tertulis nama keturunan Yakub. Semua akan masuk dalam tanah dan menjadi penghuni Yerusalem baru. Itu kata Lukas dan Yohanes. Nah, di dalam gerbang itu keturunan Yakub rohani yang menurut kalian atau Kristen itu tidak ada gerbangnya. Nah, kenapa itu tidak punya gerbang? Jangan berasumsi ya, karena jelas di sini Yesus akan menjadi raja bagi keturunan Yakub. Tadi aku terima telepon, jadi aku nggak tahu apa. Ulang lagi, Jis. Di dalam Lukas 1 ayat 33. Di dalam Lukas 1 ayat 33, Lukas menulis bahwa Yesus akan menjadi raja bagi keturunan Yakub. Nah, di dalam Wahyu 21 ayat 12, di mana Yesus akan menjadi raja bagi keturunan Yakub itu di Yerusalem baru, di bumi yang baru, di langit yang baru. Di sana Yesus akan menjadi raja, tapi bukan sendirian, bersama 24 orang yang duduk di atas tahta. Apakah 24 ini seorang nabi atau tidak, saya tidak tahu. Di situ Yesus akan menjadi raja selama 1000 tahun. Dan di situ di dalam Yerusalem baru, gerbangnya itu tertulis 12 gerbang yang sesuai nama-nama keturunan Yakub. Tidak ada gerbang untuk orang Kristen. Jadi di sini sangat jelas bahwa Yesus itu tidak mengenal kata Kristen. Tidak mengenal pengikutnya yang bernama Yesus itu diutus hanya kepada bangsa Israel. Kenapa murid Yesus ada 12? Itu adalah simbol dari Yesus bahwa dia hanya mengajarkan ajarannya hanya kepada 12 bangsa Israel itu. Nah, pertanyaan kepada Ibu, di mana gerbang untuk keturunan Yakub rohani atau Kristen itu? Nah, di dalam Wahyu 21 ayat 12 hanya tertulis gerbang sesuai dengan nama keturunan Yakub. Siapa yang menjawab? Nih ya, di dalam Wahyu kamu tepu ayat orang dulu ya Pak Ayo ya. Ya Wahyu 7 ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan gerbangnya mana untuk Kristen. Biarin aku jawab dulu ya, ini ke-14 suku ya dikatakan ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 140 ribu orang yang telah dimaterai dari semua suku keturunan Israel, ya kan? Dari suku Yehuda 12 ribu ya, dari suku Asher, dari suku Simeon, dari suku Zebulan ya, bla 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 gitu kan. Ya, lalu dikatakan di sini ya. Dan ketika gitu kan. Dikatakan itu ya, mana dia. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka, mana dia ya, memakai ini ya. Oh, ini ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dan segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di atas tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem tangan mereka,
Dan dengan suara yang mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami, duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Sekali lagi saya bacakan ya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa, dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa. Jadi kenapa kamu mau ambil yang kamu mau aja sih, Jis? Sama kamu kayak adik tepu-tepu gitu loh ayat orang. Ya jangan ambil asal yang kamu mau aja ya. Nah, tadi kamu mengatakan di Lukas 1 ayat 33 itu apa, Jis? Ayo, Jis. Bicara tentang apa, Jis? Loh, kan saya sudah bilang tadi, Lukas itu menulis Yesus hanya menjadi keturunan raja bagi keturunan Yakub. Lalu dijelaskan oleh Yohanes dengan 12 suku Israel, tetapi kan ayat selanjutnya kan, dan aku melihat sekumpulan bahasa dari itu. Dan aku melihat jangan lalu Yesus juga telah mengatakan ya, Yesus juga telah mengatakan, ada lagi padaku domba-domba yang bukan dari kandang ini, ya mereka harus kutuntun juga, sehingga mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kamu kan cuma mau comot-comot ayat orang yang kamu mau aja, Jis. Ya, kamu mengatakan Yesus itu hanya untuk orang Israel. Maaf, Jis. Ya, Yesus dengan jelas sudah mengunci pernyataan kamu itu, tepu-tepuanmu ini. Ya, dengan jelas. Dalam Yohanes benar ya. Yohanes 10 dia mengatakan. Yohanes 10 ada korelasinya ya. Ayat di sini nggak ada, di sana banyak. Dengar ya, dengar. Ya, Yohanes 10 dia mengatakan. Ada lagi padaku, ya dikatakan gini ya, dan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, di Wahyu 8 tadi ya, dan aku melihat sekumpulan banyak orang berlaksa-laksa, berbagai bahasa, berbagai suku. Bukan cuma untuk ke-12 suku Israel, kamu hanya potong-potong. Yang kamu mau, yang kamu mau, kamu buang-buang, kamu tepu-tepu. Kontradiksi dengan apa yang Ibu tadi ucapkan. Tidak ada kontradiksi, kan kamu hanya ini bukan ini bukan kontradiksi, tetapi kamu hanya mengambil kontradiksi. Ibu harus menerima bahwa apa yang disampaikan Lukas kontradiksi dengan apa yang Ibu sampaikan. Ibu harus menerima itu. Lukas menulis bahwa Yesus itu hanya menjadi raja keturunan Yakub. Lalu Ibu katakan banyak juga dari bangsa-bangsa lain. Itu artinya Lukas tidak memahami bahwa apa yang ditulis Yohanes itu nanti begini bunyinya. Artinya kontradiksi dong. Ibu harus menerima itu. Bukan kontradiksi, kamu hanya mengambil ayat yang kamu mau saja. Sedangkan Alkitab itu, dengar nih, aku kasih tahu, aku ajarin kamu, diam, aku ajarin kamu, diam. Aku ajarin kamu, ini orang seperti yang mau, diam. Aku ajarin kamu, ya, kalau kamu mau baca Alkitab, kalau kamu mau lulus ujian, kalau kamu mau mengerti semua satu paket dari inti pengajaran, harus baca satu buku. Bukannya mencela sebentar ayat yang di sini cerita ini, nanti mencela lagi cerita yang di sini, enggak seperti itu. Kamu harus baca satu buku itu. Setelah satu buku itu kamu baca, barulah kamu bisa mengerti apa maksud pengajaran dari buku itu. Ya. Ingat ya, jangan main comot-comot ayat yang kamu lakukan tadi, comot-comot ayat yang kamu mau saja. Mari kita baca ya di dalam Lukas 1 ayat 3. Memang benar, kalau kita mau memahami sesuatu kita harus membaca lengkap. Nah, di sini artinya ada kontradiksi. Ibu, saya ambil contoh Bu ya. Di dalam buku yang saya baca, Presiden Jokowi anaknya 6. Lalu tiba-tiba buku yang lain saya baca, Jokowi itu istrinya anaknya 12. Apakah saya mengatakan ini tidak kontradiksi? Jelas ini kontradiksi, Bu. Sebagai contoh saja, Lukas mengatakan bahwa Yesus itu akan menjadi raja bagi keturunan Yakub. Tiba-tiba di Yohanes lain, Yohanes menulis dalam kitab Wahyu bahwa di dalam kerajaan surga itu, di dalam Yerusalem baru itu akan ada juga terdapat bangsa-bangsa lain, domba-domba lain yang mempunyai bahasa yang lain. Ini artinya Lukas tidak memahami bahwa Yohanes akan menulis seperti ini. Padahal Lukas itu menulis sebelumnya Yesus akan menjadi raja bagi keturunan Yakub. Ini jelas, kalau seandainya ini Yohanes memahami tulisan Lukas, tentu dia akan mensinkronkan, dan menyamakan bahwa Yesus akan menjadi raja bagi keturunan Yakub saja. Tidak ada lagi kambing-kambing dan domba-domba lain yang berbahasa lain. Seharusnya begitu. Diam, shut up. Diam, kebanyakan.
Ini di Udah sini kebanyakan, jelas juga Yohanes mengatakan gerbang 12 itu. Dengar dulu. Di dalam dalam kitab Wahyu yang ditulis Yohanes, gerbang itu ada 12. Di mana semua akan dimasuki sesuai dengan keturunan Yakub. Di gerbang ini 12 tidak ada gerbang untuk orang Kristen. Jadi di sini ada kontradiksi. Di dalam Yerusalem baru itu ada dikatakan domba-domba dan domba-domba lain, tapi ternyata yang 12 gerbang ini hanya untuk dimasuki keturunan Yakub saja semata, yang 12 itu. Jadi artinya apa yang Ibu sampaikan tadi sangat jelas kontradiksi dengan apa yang ditulis Lukas. Kalau sebuah tulisan itu kontradiksi dalam sebuah kitab, maka kitab itu telah diragukan kebenarannya, Bu. Makanya Lukas banyak udah ngoceh diam. Aku diam. Udah kebanyakan. Udah Ibu harus terima bahwa apa yang ditulis Lukas itu kontradiksi dengan yang disampaikan. Nah, Ibu harus menerima ya. Bagaimana Bu? Ketika terima Bu, bahwa kontradiksi bagaimana? Saya buka pikiran Ibu saja. Terimalah Bu. Ini kontradiksi loh. Kalau Ibu tidak kontradiksi. Adis aku keluar ya. Bagaimana ya, curangi? Kamu memampangkan kecuranganmu. Kalau ada kamu di depan kamar kamu ya. Ya, sekarang begini ya. Kalau kata kontradiksi saja kamu tidak mengerti. Aku meragukan kapasitas otakmu yang mengaku-ngaku seorang ahli forensik. Tapi dari pertama sampai akhir kamu tidak tahu apa-apa. Sekarang aku bicara. Tadi kamu ngomong sampai 3 menit aku biarin. Tadi kamu ngomong sampai 3 menit, 4 menit, 5 menit aku biarin. Ya, sekarang aku mau kasih tahu kamu. Kontradiksi saja kamu nggak tahu. Ya, ketika ada 4 orang melihat satu mobil, dengar. Ya, ketika ada 4 orang melihat satu mobil, yang satu ada di depannya melihat kacanya, yang satu ada di sampingnya melihat pintunya, yang satu lagi ada di samping mobil itu melihat pintunya, yang di belakangnya melihat belakang mobil. Tentu saja mereka menceritakan satu hal yang sama, tetapi dalam perspektif mereka. Ya, di Lukas dikatakan bahwa Yesus itu akan memerintah dalam keturunan Daud. Ditambahkan lagi oleh yang lain. Bukan hanya Lukas yang mengatakan seperti itu, tetapi yang ngomong itu banyak. Ya, bukan hanya untuk Daud, bukan hanya untuk Yakub, tetapi untuk semua. Bahkan Yesus menambahkan bahwa dia itu untuk segala bangsa. Ada lagi padaku domba-domba lain. Rasul Yohanes mengatakan bukan cuma untuk Yakub, tetapi untuk segala bangsa. Ini bukannya kontradiksi. Yang kontradiksi itu adalah ketika nabimu dari mulutnya yang satu-satunya, yang dari pandangannya sendiri berbicara dua hal yang berbeda. Ini namanya kontradiksi. Tetapi kalau di ini yang banyak yang menulis menurut perspektif mereka, ini artinya saling menambahkan. Dan saya tadi sudah bilang, kamu lihat hasil akhirnya, kamu baca semua pendapat dari semua orang di sini, bahkan perkataan Yesus sendiri. Ya, kamu ini bukan ahli forensik, bukan, tetapi kamu anak SD yang sedang saya ajarin, oke? Justru di sini saya mengajari Ibu yang katanya ahli bahasa. Ibu tidak memahami dari Ibu tadi mengatakan ini perspektif dari Lukas. Perspektif Lukas itu keliru, Bu. Dia mengatakan dan menulis bahwa Yesus itu menjadi raja bagi keturunan Yakub. Lalu tiba-tiba dalam kitab Wahyu Yohanes berkata ada domba-domba lain dan bangsa dari bangsa lain yang berbahasa lain. Itu bukan keliru. Artinya apa yang dikatakan oleh Lukas itu kontradiksi. Apa yang disampaikan oleh Lukas itu kontradiksi, Bu. Makanya Lukas menulis satu ya, karena ya, maaf Ibu kaget ya kontradiksi ya. Di situ ya, kita menambahkan, bahkan Yesus mengatakan ada lagi domba-domba yang lain. Jadi aku bukan cuma Lukas kontradiksi. Lukas kontradiksi menulis. Rasanya Ibu, saya tanya Ibu, apa artinya domba yang lain yang bukan dari dengar dulu, Bu. Saya mau bertanya. Bukan ahli bahasa. Dengar dulu. Aku keluar satu. Dengar dulu, Bu. Dengar dulu. Saya tanya sama Ibu. 2, 3. Ah, gimana sih? Bu, dengar dulu dong. Dengar dulu.
Apa sih maknanya Yesus Menyimak akan jadi raja bagi kita Yakub? Ayo jelaskan dulu. Jelaskan dulu dong maknanya Bu. Apa itu? Nanti kita komparasikan dengan apa yang Yohanes. Gimana? Ayo. Dia mengatakan Yesus punya Tuhan, tetapi tidak bisa membuktikan di mana pernyataan di dalam Alkitab bahwa Yesus punya Tuhan. Yesus tidak punya Tuhan, dia punya Bapa. Ya, dan Bapa adalah dari Tuhan Allah kita itu satu. Oke, Kalau yang kedua, ini gini Bu. datang mengatakan bahwa kami itu adalah bahasa Arab, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa pemimpin anak-anak buahnya, kerabat jadi nabi setelah peninggalan nabi juga tidak pernah mengatakan dirinya kami ketika dia bicara tentang kami. Itu tidak punya Tuhan. Itu lagi di dalam tidak Nah, yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa siapa kita itu? mengatakan bahwa Yesus adalah untuk tetapi ini menerima yang bahwa dia lain punya yang Tuhan. dikatakan oleh semua orang, semua rasul, bahwa bahkan Yesus mengatakan bahwa Di sini jelas Bu, Yesus mengakui bahwa adalah Tuhan Tuhan dan seorang nabi. Yesus tidak pernah berkata bahwa dirinya itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kalau Yesus tidak pernah berkata seperti itu, jangan Anda tuhankan. Oh, lantar. Ya, apa ini? Bapak